dalam Injil Sinoptik manusia itu hati, jiwa, akal budi menjadi 4, tetapi ada istilahnya paralelisme. Jadi bagi orang Yahudi itu ketika mau menjelaskan sesuatu, dia bisa menjelaskannya dalam bentuk kata yang sinonim, yang bersamaan untuk menguatkan begitu. Jadi kalaupun berbeda, ya tapi pada dasar saya dan juga teolog begitu mengatakan bahwa manusia itu adalah dikotomi. Jadi dalam teolog-teolog lain juga mengatakan manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh begitu. Jadi sampai apa kan digambar nih manusia itu dalam bentuk tubuhnya, lalu jiwanya, lalu ada juga rohnya gitu kan. Tapi ada juga teolog-teolog juga dari gereja Katolik sebagian lebih menyetujui dikotomi. Jadi kalau ada pun istilah jiwa, istilah roh, dan juga istilah akal budi itu mau menjelaskan tentang manusia itu ketika diciptakan Tuhan dalam Kejadian 2 Kejadian 2 ayat 7, bahwasanya Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah begitu. Siapa si Rizky? Di sini nih kamu Rizky. Halo Rizky. Rizky Siombing. Si Timothy Purba. Halo Timothy. Ya Pak. Bisa kamu buka Kejadian 2 ayat 7? Kejadian 2 ayat yang ke-7. Bentar Pak. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Bisa Timothy? Atau siapa yang sudah dapat? Adakah yang sudah dapat? Kejadian berapa, Pak? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari makhluk yang hidup. Iya. Apa? Tolong ulangi. Kejadian 2 ayat 7, demikianlah firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ya, terima kasih. Jadi manusia itu diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan begitu ya. Jadi memang ada istilah nafas kehidupan, nafasnya Allah itu ada pengembangan dalam PB, itu ada jiwa, ada akal budi, ada roh begitu.
dalam ulangan 6 juga dijelaskan bahwasannya manusia itu, baiklah kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi bagi orang Yahudi itu ada istilah paralelisme begitu ya. Jadi paralelisme itu mau menjelaskan bahwasanya manusia itu terdiri dari tubuh dan roh begitu, merupakan satu kesatuan. Jadi saudara-saudari, secara khusus dalam roh manusia itu disitulah ada pikirannya, di situ ada jiwanya, lalu di situ ada pikiran sadarnya begitu. Lalu manusia itu bisa lebih kuat ketika bisa menyeimbangkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu gitu, otak kanan atau otak kiri. Conscious processing gitu ya. Jadi saudara-saudari, melalui pertemuan kita ini, bagaimana bisa untuk menimbangkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam kehidupan kita, sehingga perbuatan baik itu ataupun semangat kita itu adalah bisa datangnya dari dalam diri kita. Jadi perubahan bukan dari luar tapi dari dalam, begitu saudara-saudari. Baik, ini materi ini dulu sudah saya sampaikan dalam bacaan kitab Pre-Conscious Processing. Saya pernah juga bawakan dalam seminar begitu. Bisakah jelas di situ, Leni? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi tujuannya dapat menafsir Alkitab berdasarkan teks dan analisa konteksnya gitu, tapi sudah dilakukan dulu pre-conscious processing gitu. Nah itu. Jadi gimana ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini, gitu kan? Hermeneutik pre-conscious processing ini adalah mendahulukan pikiran bawah sadar lebih dahulu dan lalu ke pikiran sadar begitu. Nah ini yang jadi harapan saya ke depan, bahwasanya melalui tafsir pre-conscious processing ini, bahwasanya baca Alkitab itu ataupun ketika kita melakukan tafsir itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan begitu, tapi betul-betul mampu kita masuk menghayati lebih dalam, terutama untuk menemukan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi memang semua tafsir itu, model-model tafsir itu, baik istilah dogmatic reading, jadi sudah terjadi perubahan kehidupan berdasarkan dogma-dogma gereja begitu. Begitu juga dengan hermeneutik historis kritis, dengan menjadikan teks sebagai jendela sampai untuk mencari original teks begitu, mendalami sosio kultur
politik, budaya pada masa itu gitu, tujuannya ya dalam rangka untuk perubahan-perubahan dalam kehidupan yang lebih baik gitu. Dan begitu juga dari historis kritis itu, di situ lah berkembang pandangannya Rudolf Bultmann, seorang teolog PB, bahwasanya dalam teks-teks PB itu perlu terus digali, dicari sampai ditemukan sarinya. Demitologisasi. Dalam pendekatan demitologisasi itu bahwasanya teks itu menjadi sarana untuk penelitian lebih dalam gitu. Di banyak tulisan-tulisan Rudolf Bultmann dalam PB, tapi ada yang pro kontra terhadap Rudolf Bultmann, tapi ada yang bisa menerima. Begitu juga dalam teologi PB. Jadi semua berangkat dari hermeneutik ini sebetulnya, bagaimana mereka melihat teks-teks Alkitab itu. Misalnya George Eldon Ladd gitu, dia melihat bahwasannya sejarah keselamatan itu melalui tafsir dia itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama gitu sampai ke dalam Perjanjian Baru. Begitu saudara-saudara. Atau seperti Donald Guthrie dalam teologi PB itu, ya melalui tafsirnya yang sungguh sangat mendalam itu, dia sudah mengatakan ada 9 tema penting gitu, pendekatan tema penting gitu kan, dari Alkitab PB itu, dari PB teologi begitu kan, itu Allah, manusia, dosa, Yesus Kristus, etika, ya segala macam, ada 9 gitu saudara-saudara. Jadi itu berdasarkan hermeneutik mereka terhadap Alkitab. Jadi tujuan daripada hermeneutik itu bagaimana supaya teks Alkitab itu bisa dimengerti pada zamannya, bisa dihidupi dan menjadi karakter kehidupan gitu saudara-saudara. Jadi saya pun sebelumnya lewat hermeneutik pre-conscious processing ini, bahwasanya setelah dilakukan pre-conscious processing, manusia itu sadar sampai menemukan di pikiran sadarnya itu bahwasanya teks Alkitab itu bukan jatuh dari langit, tapi itu kesaksian kehidupan orang percaya yang mengalami pola hidup, gaya hidup, karakter hidup sesuai dengan zaman dan konteksnya begitu. Lalu bagaimana kita belajar dari Alkitab itu untuk bisa kita hidupi dalam zaman dan konteks kita sekarang ini. Jadi saudara-saudari, kita melihat bagaimana dalam penelitian kritik teks dan terjemahan pernah juga ada yang mengobrak-abrik Alkitab itu, tetapi ya dia tetap kokoh berdiri terus menjawab zaman sepanjang masa. Jadi bagaimana kandungan iman yang bisa disaksikan berdasarkan Alkitab itu. Jadi Alkitab tidak pernah salah, gitu. Tapi Alkitab akan dapat menjawab sepanjang zaman. Jadi misalkan dalam kitab Kejadian masalah penciptaan, bagaimana itu dari sudut ilmu pengetahuan, salah satu tokohnya Stephen Hawking gitu kan, bahwasanya itu terjadi kontinuanta gitu. Tapi Alkitab menyaksikan seperti cresceo et nihilo. Apakah kontinuanta dan cresceo et nihilo bertentangan? Tidak, saudara-saudara. Itu kan satu dari segi ilmu pengetahuan, ya satu dari kesaksian orang-orang percaya pada masa itu dalam proses penciptaan. Jadi Alkitab tidak pernah salah karena itu kesaksian iman seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 2, yaitu saudara-saudari menyaksikan bagaimana pengalaman iman mereka. Kita rindu juga bagaimana kita menyaksikan iman kita dalam konteks yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kerinduan kita
saudara-saudara, sehingga perubahan kehidupan itu bukan perubahan yang dibuat-buat ataupun ikut-ikutan, tapi terjadi satu perubahan yang mendasar gitu dalam kehidupan kita, yang dimulai dari dalam diri kita. Jadi tujuan daripada hermeneutik pre-conscious processing ini, bagaimana supaya kita dapat menafsir Alkitab berdasarkan teks dan analisa konteksnya, lalu kita baca dalam zaman kita, zaman digital sekarang ini, gitu, menjawab situasi dan kondisi kita. Jadi saudara-saudari, membaca Alkitab dengan pre-conscious processing, bagaimana kita, atau katakan saja lah ini, menafsir Alkitab dengan pre-conscious processing, menjadikan Alkitab itu menjadi satu yang familiar, menyatu dalam kehidupan kita begitu. Betul-betul kita nikmati gitu, enjoy kita menikmatinya, sukacita kita menikmatinya, saudara-saudari. Ini tujuannya. Semangat ya. Nah ini, jadi kan menafsir sebagai cabang ilmu teologi kita sudah pelajari, eksegesi, kata kerja Yunani, eksegomai, membawa keluar, mengeluarkan, membaca, menggali arti dari sebuah tulisan gitu. Jadi saudara-saudari, saat kita melakukan tafsir terhadap Alkitab kita itu, ya memang harus ada sama kita konkordansi kita, kamus kita, lalu interlinear kita, begitu, sehingga semakin jelas saudara-saudari. Jadi saat kita menafsir, jangan dulu terus dilihat buku-buku tafsir gitu, tapi kita baca dulu teks itu dalam analisa kritik teksnya, analisa terjemahan dengan baik begitu. Jadi kita ada kesannya sekarang ini, tafsir-tafsir yang kita lakukan itu kita terus berangkat lebih dahulu ke pandangan orang lain, baca buku-buku orang-orang hebat begitu, tanpa kita menggali lebih dahulu teks itu. Saya kira yang dikatakan Bapak Hasan Sutanto yang datang waktu itu. Tapi kita harus masuk lebih dahulu ke dalam teks itu, kita pahami analisa terjemahannya, kita pahami analisa teksnya dengan baik begitu, sehingga kita bisa mengkonstruksi teks itu dengan baik gitu, saudara-saudari. Lalu bagaimana itu kita jembatani untuk bisa dipahami dalam konteks kita masa kini. Itulah gunanya hermeneutik, saudara-saudari. Jadi mampu menjelaskan, menafsirkan teks itu dalam situasi masa kini. Jadi ini istilah hermeneutik ini kan, ini suatu peristilahan, istilah hermeneutik menuju pada dewa Hermes. Jadi dewa yang tak kelihatan itu lalu bisa dijelaskan dalam dunia nyata. Jadi salah-salah menjelaskan, ya bisa salah memaknai dan mengartikan begitu. Jadi harus dulu dipelajari lebih baik lebih dahulu, sehingga mampu mengkomunikasikan teks dengan pembacanya, mengkomunikasikan firman Tuhan itu dengan konteks kita sekarang ini, saudara-saudara. Jadi hermeneutik bukan khotbah, saudara-saudara. Jadi sangat dekat memang homiletika, hermeneutik, tapi hermeneutik itu kita menggali dulu, mengkonstruksi kembali teks itu dari analisa teks dan terjemahannya. Jadi saat ini ada sekarang menolong kita dari LAI, pedoman penafsiran Alkitab dari Matius sampai Wahyu yang warna merah, ya gitu kan. Itu juga yang dimulai dari menafsir Alkitab, melakukan hermeneutiknya itu dari termasuk dari kata per kata, lalu dilihat pada konteksnya pada masa itu, dan mencoba juga membaca kata itu dalam konteks kita masa kini. Jadi apa yang dulu lalu sinonimnya ke masa kini, itu satu set dulu saya beli sekitar 1 juta lebih lah, karena mulai dari Matius sampai Wahyu, pedoman penafsiran Alkitab Robert Eugene. Jadi sangat menolong kita gitu untuk masuk dalam analisa terjemahan terhadap teks itu.
Ya, kita harus masuk lebih dahulu. Gitu. Itu yang kita rindukan terjadi, saudara-saudari, dalam hermeneutik, dalam teologi dan seminar itu. Gitu. Jadi masuk dulu ke dalam teks. Apapun yang kita pergunakan tafsir kita, tapi kita itu ada prinsip-prinsip umum seperti minggu yang lalu itu yang harus terus kita pedomani, saudara-saudari. Selanjutnya, saudara-saudari, memang halangan-halangan membaca Alkitab ataupun ini kan sudah pernah ini, bisa kita mengatakan saya sulit konsentrasi. Saat kita baca Alkitab, kita malas dan mengantuk dan pikiran kita melayang-layang. Bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Lalu saat kita mau baca Alkitab, selalu ada hal yang lebih menarik daripada membaca. Lalu kita mungkin bisa berkata, sering kita lupa apa yang dibaca, cepat lupa begitu. Membaca itu membosankan. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam konsentrasi yang sangat dalam, saat membaca, saudara-saudari, wah enak duduk kita gitu. Bisa kita nikmati dari 5 menit, 10 menit, dan bahkan berjam-jam, enaknya gitu kan. Itu lebih asik bermain daripada membaca atau bermain game. Ini perlu kita sadari, saudara-saudari. Tidak percaya diri bisa menyelesaikannya, gitu kan. Ngapain baca pasti tidak mengerti. Jadi perasaan-perasaan ini, bagaimana ini bisa disembuhkan lebih dahulu ini dari dalam diri kita, sehingga membaca itu atau menafsir itu bisa semakin nikmat, itu, saudara-saudari. Ini masih lanjutannya. Jadi saudara-saudari, kita merasa tulisannya seperti berputar-putar, sulit mengerti, gitu kan. Kita lebih suka menunda-nunda. Membaca itu sulit karena butuh konsentrasi untuk memahaminya. Buang waktu karena belum tentu isinya berguna. Butuh IQ tinggi sementara saya bodoh. Ini perasaan seperti ini, saudara-saudari, yang bisa membuat kita jadi malas membaca gitu. Aku ini kan diciptakan Tuhan orang bodoh, jadi bodoh lah kita jadinya. Coba kalau kita berpikir aku ini diciptakan Tuhan punya IQ tinggi. Jadi IQ itu sudah inteligensi seperti itu. Saya sudah bawa anak untuk menguji IQ begitu kan. Itu bisa berubah, saudara-saudari, kalau kita mengasahnya secara terus-menerus. Tapi kalau kita terima kita jadi orang bodoh, ya jadi bisa jadi bodoh terus gitu. Membaca Alkitab itu old fashion. Sekarang zamannya internet. Internet kita itu pun bisa kita pergunakan dalam baca Alkitab sekarang. Seperti yang kita tunjukkan dalam kelas, dalam memahami Yunani dari dunia internet, ya bisa juga gitu. Akan enak, saudara-saudara. Mata lelah, capek, atau perih ini karena nggak dinikmati, saudara-saudara. Lalu kita merasa terlalu sibuk, sehingga kita susah untuk membaca. Nah, halangan-halangan ini harus dihilangkan atau bisa disembuhkan dulu dari dalam diri kita. Begitu. Ini pernah penyembuhannya bisa saudara-saudari menyelesaikan halangan membaca Alkitab dari dalam diri sendiri, bisa dengan tentukan misalnya skornya apa tadi, begitu saudara-saudari, ini tentukan skornya berapa dalam diri saudara-saudari. Lalu ini bisa namanya dilakukan langkah pemulihan gitu, temukan source code dalam diri Anda, bacalah kelemahan-kelemahan yang sudah ditentukan nilai gitu kan. Lalu baca kembali di sambatan sampai terus mengalami berulang-ulang dan sampai merasa bahwasannya halangan-halangan itu bisa pulih dari diri kita. Lalu setelah pulih, apa tandanya? Itu harus diuji, saudara-saudara. Kalau kita sudah mengalami pemulihan, mulailah saudara-saudari konsentrasi. Jadi bisa saudara-saudari saat melakukan hermeneutik itu kan, baca khotbah renungan, kita mulailah konsentrasi, misalnya membaca mulai dari 3 menit. Nah, ini kan menurut Albert Einstein kan tingkat konsentrasi manusia itu bisa sampai 37 menit begitu. 37 menit. Konsentrasi kan sama seperti pikiran itu terfokus dalam satu hal.
itu bisa? Menurut Albert Einstein sangat bisa, saudara-saudari. Jadi sangat bisa gitu 37 menit. Lalu nanti 37 menit istirahat dulu sebentar gitu. Lalu ulangi lagi. Jadi ada tekniknya, saudara-saudari, bagaimana supaya kita bisa konsentrasi gitu. Jadi konsentrasi itu sangat penting, saudara-saudari, supaya kita bisa memfokuskan diri dalam satu hal begitu. Lalu 3 cara memproses informasi ini conscious processing. Jadi kita ini adalah memasukkan informasi yang paling umum, yaitu dari pikiran sadar kita gitu. Kita sadari informasi itu masuk. Nah, jadi misalkan kita saat ujian, kita kebut belajar satu malam, kita sadar nih itu masuk gitu kan. Tapi tidak semua informasi itu masuk di pikiran bawah sadar kita. Tapi itu bisa hanya sebatas pikiran sadar kita itu masuknya conscious processing ini. Bisa, saudara-saudari. Nah, ini kan seperti corong minyak ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar, saudara-saudara. Jadi bisa hanya di sini, di pikiran sadar ini. Bisa kita alami itu satu ujian, begitu. Selesai ujian lupa. Karena targetnya adalah ujian, itu kan. Lalu ini subliminal processing. Ini bagaimana kita sebetulnya mau melakukan subliminal processing itu, artinya bahwasanya kemampuan kita menyerap proses informasi itu berada di bawah otak ataupun otak kanan kita atau pikiran bawah sadar kita itu. Memproses segala proses yang kita lihat dengan keadaan sekitar, objek yang seluruh yang ditangkap oleh pikiran kita masuk ke otak bawah sadar kita, masuk ke semua. Jadi hampir semuanya pemikir atau alih-alih bahasanya dalam diri manusia ini ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Tapi bagaimana bisa menimbangkan ini melalui diskusi ini, saudara-saudara, yang bisa menolong kita begitu. Lalu langkah-langkah pre-conscious process, hermeneutik pre-conscious processing gitu kan. Ini menurut Sigmund Freud adalah sebuah kondisi di mana informasi kita diproses secara kognitif atau pikiran sadar, tapi saat ini tidak ada di pikiran sadar. Pre-conscious bisa kita maknai dengan membuat pikiran bawah sadar kita belajar duluan, dan kemudian pikiran bawah sadar akan memiliki referensi yang bisa diberikan kepada pikiran sadar dalam sebuah konteks yang sama. Nah, ini yang menjadi tugas tingkat 4 itu kan, ini bagaimana ini lebih dahulu dikerjakan saat melakukan baca Alkitab nanti terhadap setiap kitab dalam PB itu. Kita sudah praktekkan di kelas melalui pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan saudara-saudari semakin bisa mempraktekkannya, dan juga tingkat 3, tingkat 2 bisa mengikuti saudara-saudari pertemuan ini dengan baik, dan nanti suatu saat akan bisa lagi mempraktekkannya dengan baik begitu. Nah, sekarang kita masuk dalam prakteknya itu, saudara-saudari. Nah, tujuan akhir dalam menafsir Alkitab, itu kan bagaimana apa yang diharapkan dari membaca atau menafsir. Kita semua berharap bahwasanya masuk itu kepada pikiran sadar kita untuk membantu kita memahami bahwa pikiran sadar bukan tempat menampung informasi. Jadi ini left brain dengan right brain, itu otak kanan, otak kiri. Tetapi merupakan sebuah tempat untuk dilewati informasi, inspirasi, ide, dan pemahaman dari bawah sadar, sehingga pikiran sadar bisa mengambil keputusan, menganalisa, memberikan perintah ke bawah sadar untuk informasi, lanjutkan untuk melakukan tindakan tertentu. Begitu, saudara-saudara. Jadi pola penafsiran yang saya apakan ini, jadi harus berangkat dulu dari dalam diri kita satu kesadaran itu. Ini seperti perempuan cantik ini kan, dengan melihat buku ada di sampingnya itu gitu. Kalau siapa sih
Grace, si Barani pernah nih kamu seperti ini, perempuan cantik ini berhadapan dengan buku-buku seperti ini, Grace? Ya, Pak. Pernah nih kamu menghadapi buku seperti ini, seperti perempuan ini? Enggak, Pak. Wah, itulah. Jadi, tapi saudara-saudari, dalam zaman kita sekarang ini, walaupun tidak berhadapan saat seperti ini, tapi kita berhadapan dengan internet kita gitu. Jadi di internet itu berjibun buku-buku di situ, saudara-saudari, bacaan-bacaan gitu. Jadi budaya membaca ini bagaimana ini bisa menjadi suatu habit, menjadi gaya hidup bagi kita. Jadi itu harus dilakukan dengan keadaan sukacita, bukan dengan keadaan terpaksa begitu. Saya baik, sebelum kita lanjut, Yola ada. Halo Yola. Halo Yola. Iya, Pak. Ini kan saya belum membuat